Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan laporan kemajuan yang berjudul Strategi Sustainability Livelihood Activity dan Regenerasi Pekerjaan Nelayan di Wilayah Pesisir Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa personil. Yang pertama, Ketua Penelitian yaitu Dr. Novia Zulfariani, SDMSI. Yang kedua, anggota peneliti yaitu Dr. Joan Marta, SCMSI. Dan ketiga, Dewi Zeni Putri, SCMM. Penelitian ini juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa yaitu Nadia Evria Putri dan Devi Rahmawati. Baik, terlebih dahulu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan hal yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama-tama kita bicara tentang keruntuhan kehidupan nelayan berkelanjutan, yang ditandai dengan tidak adanya akses terhadap aktivitas nelayan bagi generasi mendatang. Hal ini bisa terjadi akibat dari tidak adanya regenerasi pekerja perikanan. Nelayan itu bukan menjadi mata pencaharian pilihan bagi kaum muda, karena persepsi bahwa pekerja perikanan adalah pekerja kelas bawah dan tidak berkualitas. Sehingga hal ini mendorong kaum muda untuk memilih keluar dari komunitas dan mencari peluang bekerja pada sektor yang lainnya atau pada sektor perikanan yang lebih besar. Sementara itu, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan 70% wilayah adalah laut. Seharusnya ini memberikan potensi kehidupan layak bagi nelayan. Tetapi kenyataannya, nelayan masih menjadi penduduk miskin terbanyak karena hasil tangkapan belum mencukupi kehidupan kebutuhan hidupnya. Sehingga hal ini menjadi salah satu pendorong bahwa profesi nelayan bukan menjadi profesi yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi determinan terjadinya transmisi pekerjaan nelayan antar generasi di wilayah pesisir Sumatera Barat. Kemudian, untuk menentukan strategi menciptakan kehidupan nelayan berkelanjutan atau sustainability livelihood activity di wilayah pesisir Sumatera. Kedua tujuan ini akan dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama, yaitu tahapan pencapaian tujuan pertama akan dilakukan pada tahun pertama, dan tujuan kedua akan dilakukan pada tahun kedua. Pelaksanaan tahun pertama, kami akan melakukan survei terhadap 270 responden nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Kemudian hasil survei akan kami olah dengan menggunakan metode analisis regresi seemingly unrelated bivariate probit with instrumental variable. Hasil pelaksanaan tahun pertama, kami telah selesai melakukan survei terhadap 270 responden nelayan dengan menggunakan kuesioner terlampir, dan kami juga telah selesai melakukan pengolahan data survei. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa persentase anak yang menjadi nelayan masih relatif rendah, masih di bawah 50%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa ayah tidak terlalu mengharapkan anaknya mempunyai profesi yang sama dengannya, yaitu menjadi nelayan. Kedua temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan tidak adanya regenerasi pekerja perikanan. Sehingga kita perlu mengidentifikasi penyebab. Penyebab ini kita bisa teropong dari perspektif anak dan dari perspektif orang tua dengan menggunakan metode analisa regresi seemingly unrelated bivariate probit with instrumental variable. Ada beberapa temuan dari hasil olahan data ini yang penting. Yang pertama, kalau kita merujuk teori, transmisi ini sebenarnya akan terjadi melalui 3 channel, yaitu kemampuan, kontak sosial, dan preferensi, yang dipengaruhi oleh 3 faktor.
yaitu faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor home pull, yang nantinya akan menentukan apakah terjadi transmisi pekerjaan nelayan antar generasi atau tidak. Atau kita mau mengistilahkannya sebagai apakah terjadi occupational followers atau terjadi occupational mover. Hasil olahan data menunjukkan bahwa peluang terjadinya transmisi pekerjaan nelayan dari ayah ke anak atau terjadinya occupational followers akan terjadi karena faktor home pull. Anak menjadi nelayan karena dari kecil sudah menyenangi suasana pesisir dan kegiatan melaut. Hal ini kita bisa lihat dari hasil pengamatan dan hasil wawancara di lapangan yang terlihat bahwa kondisi perairan di sepanjang pesisir itu keterlibatan anak dalam profesi ayahnya terlihat cukup jelas. Tetapi itu bukan menjadi pekerjaan utama bagi anak-anak. Mereka menyenanginya karena mereka memang cinta dengan suasana pesisir dan kehidupan melaut. Sementara itu, faktor penarik atau faktor pull factor adalah menurut ayah yang berprofesi sebagai nelayan, kondisi hasil usaha penangkapan ikan sangat cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bisa digunakan untuk menabung, yang secara tidak langsung mempengaruhi transmisi pekerjaan melalui harapan ayah kepada anaknya untuk juga bisa menjadi nelayan. Di samping itu, menurut mereka, kehidupan komunitas nelayan sangat kekeluargaan dan saling mendukung aktivitas mereka. Atau kita istilahkan dalam penelitian ini sebagai mempunyai tingkat modal sosial komunitas yang tinggi. Output dari penelitian ini, yang pertama adalah artikel pertama telah disubmit ke annual meeting dan conference dari Asosiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dan yang kedua, draft artikel untuk publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Rencana kegiatan berikutnya, penyusunan laporan penelitian dan implementasi dari penelitian berupa publikasi ilmiah hasil penelitian. Demikianlah kami sampaikan laporan kemajuan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.